dukung semua ya. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Yuk langsung saja kita simak bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Teori kemanusiaan saya itu nggak bisa nerima. Kenapa? Ketika Tuhan saya pencipta langit dan bumi tiba-tiba berubah menjadi bukan pencipta, yaitu menjadi makhluk. Itu nurani kemanusiaan saya nggak bisa nerima. Bagaimana pencipta saya berubah menjadi ciptaan, bagaimana yang menghidupkan menjadi yang dihidupkan, bagaimana yang memberi, maha memberi menjadi yang diberi, yang menghidupkan malah dihidupkan. Tetapi itu tidak menjadi masalah menjadi masalah buat kita sebagai orang Kristen. Ya, itu tidak menjadi masalah buat kita sebagai orang yang percaya. Jadi di dalam, seperti ada di dalam nubuatan Yesaya pun juga demikian, Yesus digambarkan sebagai hamba yang dipilih, yang taat membawa kebenaran sebagaimana tertulis dalam Yesaya 42 ayat 1 dan dikutip dalam Matius 12 ayat 15 sampai 21. Gitu. Iya. Jadi dia tapi di sana dalam Filipi 2 ayat 7 Yesus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Gitu. Ya. Sekiranya konsep sekiranya konsep seperti ini bisa ditelaah dengan akal, ya mungkin nurani kemanusiaan saya bisa nerima gitu loh. Masalahnya ketika dia turun ke bumi, dia bertuhan. Dia bertuhan, berarti yang turun menjadi manusia ini bukan Tuhan, karena dia masih bertuhan, masih menyembah kepada Tuhan. Putus-putus Bang Jum. Artinya bahwa buktinya di mana Pak Yesus menandakan apa tadi Bapak Bang Jum apa? Menyembah. Yesus menyembah, Ibu. Yesus menyembah. Yesus menyembah kepada udah tadi yang sejak awal saya bilang bahwa ketika Yesus turun ke dunia, dia itu sebagai 100% adalah manusia. Jadi menyembah kepada, dia melakukan menyembah kepada Tuhan, kepada Allah. Kan dia berarti ketika dia turun ke dunia, dia melakukan kehendaknya supaya manusia bisa melihat bagaimana Yesus itu sebagai suri dan teladan manusia. Iya. Dan dia menunjukkan kemanusiaannya yang pada saat dia di dunia, dia melaksanakan kemanusiaannya dia yang 100% itu sebagai manusia. Dia ikut merasakan dan beribadah kepada oknum lain. Dia ikut merasakan. Itu bukan oknum lain, karena pada saat dia menjadi manusia, dia menunjukkan tidak ada Tuhan di atas. Sikap bagaimana manusia beribadah dan maksud saya Tuhan, gitu. Maksud saya di langit nggak ada Tuhan. Dia meninggalkan. Ya di langit pasti ada, di langit kan pasti ada ada Tuhan. Berarti menjelma sebagai Tuhan, manusia. Jadi berapa Tuhan Ibu? Karena Allah kita itu tidak terbatas. Tidak ada Tuhan itu satu. Allah kita itu tidak terbatas. Dia jadi manusia. Di mana-mana ada, kan dia maha besar, dia maha kuasa. Jadi dia jadi manusia. Saja sesuai kehendaknya gitu. Dia jadi manusia. Setelah jadi manusia, dia menyembah kepada Tuhan yang ada di langit. Ya ada dua lah Bu. Mengambil rupa hamba untuk melakukan kehendak Bapaknya dan menyelamatkan manusia. Jadi intinya itu melakukan kehendak oknum lain. Yesus melakukan kehendak yang memerintahkan dia. Nggak ada oknum lain selain diri dia sendiri, tetapi dia ketika dia menjadi manusia, sebenarnya surga tidak perlu kita bertanya dia kosong atau tidak, karena kan pada saat dia menjadi manusia, 100% dia manusia, dia juga pada saat yang sama pun mungkin dia bisa melakukan hal-hal secara kekuasaannya, otoritasnya sebagai Allah gitu. Berarti Yesus pada saat turun ke bumi dia bersandiwara menjadi manusia gitu ya Bu ya. Bersandiwara, berpura-pura jadi manusia gitu ya. Kalau itu kata yang diframe oleh Bang Juma. Tapi jadi apa posisinya yang kami jelaskan itu yang kami pahami
itu ya sudah, yang tadi dia bisa melaksanakan sebagai apapun dia di waktu yang mana, tidak masalah buat dia gitu, karena dia Allah yang tidak terbatas untuk melakukan apa saja. Dan kalau kita pakai pikiran dan logika kita, maka tidak akan bisa masuk, karena dia Tuhan yang berkuasa. Kita kan memakai hitungan manusia, tetapi kita tanpa sadar bahwa dia Yesus Tuhan yang berkuasa. Jadi dia melaksanakan apa saja. Bahkan mungkin Bang Juma memberikan saya untuk bertanya atau pertanyaan untuk saya bisa menjawab segala sesuatu. Saya juga tidak bisa menjelaskan secara besar, tetapi kepemahaman kami bahwa karena dia Yesus dan kita sudah menerima dia sebagai juru selamat, maka paket semuanya itu kami percaya tentang apa yang dia lakukan. Jadi kita tidak bisa lagi kalau kita percaya 100% kita mempercayakan apa yang dia buat gitu. Kecuali teman-teman Bang Juma atau Bang Juma sendiri sudah menolak Tuhan gitu. Jadi kalau kita mau jelaskan apa saja dari sisi kiri, kanan, atas, dan bawah semua posisi kita udah menjelaskan, tetapi jika teman-teman di sini dan Bang Juma juga sudah menolak, kita tidak bisa punya hak untuk kita tidak punya hak untuk memaksakan kehendak orang lain untuk mau mempercayai tentang siapa itu Yesus. Tetapi kami sebagai orang yang percaya sama Tuhan, kita menerima paket semuanya karena kami percaya, kami menaruh sepenuhnya seluruh kepercayaan hidup kami ke dalam Tuhan. Jadi kehendaknya biarlah yang terjadi di dalam dunia maupun di surga gitu. Ya Bang Juma, ya itu aja. Saya kan lagi kerja dan terima kasih banyak untuk waktunya. Makasih Bu, makasih. Terima kasih Bang Juma. Terima kasih. Terima kasih Bu. Siang. Jadi rekan-rekan sekalian, saya katakan bahwa Tuhan yang disembah oleh saudara kita tadi itu Tuhan yang gagal. Tuhan yang gagal. Tuhan yang tidak bisa menjadi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu Maha Tahu. Ternyata Tuhannya tidak tahu kalau dengan pola yang dia gambarkan itu, akal yang diciptakan, yang diletakkan pada diri manusia tidak akan sampai kepada dirinya. Akal tidak akan sampai kepada dirinya. Artinya kalau Tuhannya teman kita, Tuhan yang gagal menjadi Tuhan. Kenapa Tuhannya gagal menjadi Tuhan? Karena yang disebut Tuhan itu dia Maha Tahu. Dia tahu bagaimana menciptakan kapasitas akal hambanya supaya hambanya bisa menelaah keberadaannya. Ternyata nggak bisa pakai akal, kata ibu tadi. Berarti Tuhannya tidak masuk akal gitu ya. Tidak bisa, harus diterima satu paket. Artinya doktrin dogma. Itu pemaksaan teman-teman. Itu tidak memanusiakan manusia, tetapi membinatangkan manusia. Kalau binatang itu dikasih rumput, lalu didoktrin, itu makanan lu makan. Binatangnya makan. Tapi kalau manusia tidak bisa, karena manusia itu bukan binatang. Manusia itu adalah makhluk yang berakal, sehingga apapun itu pasti pakai akal. Kita mau makan pakai akal, mau minum pakai akal, mau pakaian pakai akal, mau kerjaan pakai akal, mau keluar rumah pakai akal, semua pakai akal. Tetapi ada satu yang tidak pakai akal di ibu yang tadi. Apa itu? Ketika memilih Tuhan, jangan pakai akal. Nah, inilah celakanya agama yang diadopsi dari ajaran orang Farisi. Kalau konsep yang tadi itu konsep Tuhan yang gagal jadi Tuhan. Konsep yang tidak bisa membuat manusia paham tentang dirinya. Jadi sama seperti bom-bom ingin dituhankan, atau bom-bom ingin orang menjadikan dirinya menjadi Tuhan. Tapi jangan pakai akal. Jadi bisa nggak bom-bom dituhankan tanpa akal? Bisa. Jangankan bom-bom, nih tutup pulpen ini, kalau mau dituhankan tanpa akal bisa. Terima aja sepenuhnya, itu Tuhan yang menjadi tutup pulpen. Jadi kenapa tidak? Habis itu bikin acara kegiatan-kegiatan nyembah pulpen tiap hari Kamis, kebaktian tiap hari Rabu. Menyembah kepada siapa? Kepada Tuhan yang menjelma menjadi tutup pulpen. Bisa. Nah, itulah fungsinya akal.
indahnya di Islam itu karena akal. Kalau di teman-teman kita ya mematikan akal, alias cinta buta. Makanya mereka diusir oleh Yesus karena itu tadi, mereka nggak menggunakan akal. Bisa-bisanya memperkenalkan Tuhannya dengan tidak menggunakan akal. Sudah gitu pede lagi. Tuhan saya turun ke bumi 100% manusia dan 100% Tuhan. Ketika dia 100% manusia, ya sudah tak ada lagi 101% pun nggak ada Tuhannya. Karena sudah jadi manusia 100%. Sisi ketuhanan nggak bisa masuk lagi. Karena cakupan hitungan itu cuma 100%. Gitu loh. 100% berarti tidak ada baginya 0,1% unsur lain. Ini tisu, 100% tisu. Jangan pernah bilang dan 100% juga adalah mangkok. Jangan. Gila itu namanya gila. 100% tisu dan 100% pulpen pada waktu yang bersamaan. Hanya orang gila yang mau terima itu. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka adalah sehina-hinanya makhluk, bahkan lebih hina dari binatang. Lebih hina dari binatang. Bagaimana mungkin 100% pulpen di waktu yang sama 100% pisang? Oh, nggak bisa pakai akal bang. Ya sudah, jadi binatang lah. Nggak bisa pakai akal bang, nggak bisa dicerna pakai akal. Loh, Tuhanmu gagal berarti memberikan akal untuk berpikir. Kalau di Islam jelas bukan? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Allahus samad. Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan tak serupa dengan apapun. Ini ditabrak semua tuh. Padahal Yesus mengajarkan dirinya bukan Tuhan. Yesus mengajarkan bergantung kepada Tuhan. Yesus terbukti manusia dan anak manusia. Yesus terbukti setara dengan makhluk yang lain. Tapi lagi-lagi, kalau akal sudah mati, saya katakan kepada saudara, sandal jepit putus pun bisa Anda tuhankan. Kalau hanya doktrin dogma, bahkan gigi palsu bisa Anda tuhankan. Begitu teman-teman. Kasihan sih, kasihan. Kasihan kali, kasihan. Kita kasihan sama orang-orang ini. Halo, semangat sore. Sore Bang Zuma. Sore juga. Saya juga kasihan sama Bang Zuma karena nggak ada yang mau naik ya. Banyak yang mau naik. Tapi yang awam semua kayak abang ini awam. Oke ya. Kalau yang paham Bible mereka malu naik kalau yang sudah paham. Saya memang awam ya. Saya biar juga, abang nggak bilang. Saya juga nggak dari awal pertemuan saya sudah tahu. Iya. Makanya abang pernah kabur dari saya ketika saya bertanya sejarah kekristenan saja abang nggak tahu. Saya yang orang awam saja udah membuat Anda tidak tahan memandang wajah saya di kamera. Itu saya orang awam loh. Apalagi kalau mau yang master lagi bang. Udah masuk ke tema ini, nggak usah curhat. Oke, no problem. Nah, satu hal yang saya sampaikan gini ya. Tadi kan abang mengatakan bahwa Yesus tidak mengaku dia Tuhan. Di mana ayatnya Yesus tidak mengakui bahwa dia Tuhan? Bahwa dia bukan Tuhan. Semua perkataan Yesus tinta merah. Anda berkata semua aku udah bilang semua. Aku bukan Tuhan. Di mana semua? Di mana semua Oke, coba semua kasih ucapan satu ayat Yesus yang tertulis secara eksplisit pengakuan Yesus itu bukan Tuhan. Baik. Saya kasih contoh apa yang lebih utama di dalam kitab saudara. Pengakuan Yesus. Tidak usah contoh. Saya butuh bukti dari statementmu yang mengatakan bahwa Yesus berkata aku bukan Tuhan. Oke, baik. Pada saat dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, di situ dia manusia atau bukan? Kamu paham nggak arti statement Yesus? Udah. Kau jawab dulu. Jawab dulu. Saya kasih Anda yang paling sederhana loh. Pada saat Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, di situ Yesus berkata sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, itu berbicara tentang eksistensinya dia sebagai Tuhan. Saya tanya, pada saat dia berkata seperti itu, dia berkata sebagai Tuhan atau sebagai manusia?
sebagai manusia dan sebagai Tuhan. Ya sudah. Karena dia sebagai manusia bergelar Tuhan. Sudah. Itu bukti dia bukan Tuhan. Oke, saya tanya Anda. Sekarang ini, jangan tertawa. Jangan tertawa, bro. Baru satu kali. Oke. Saya sudah bilang. Analogi simpelnya Semua begini. ucapan. Ini Semua analogi ucapan simpelnya. Yesus. Dengarkan dulu. Semua ucapan Yesus itu bukti kalau dia bukan Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu. Oke, dia berbicara sebagai manusia. Lagi, siapa yang melihat aku sama seperti melihat Bapa? Pertanyaan saya, pada saat Yesus mengatakan seperti itu, dia mengatakan sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Oke, saya jelaskan, kamu jangan potong-potong ya. Iya, silakan. Baik. Saya sudah berulang kali bilang sama Anda, Yesus itu sebagai Tuhan bukan ketika dia terlahir baru dia diakui sebagai Tuhan. Di dalam kandungan Maria saja, Elizabeth dalam Lukas 1 ayat 43 sudah mengatakan, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Lukas 2 ayat 11, malaikat sendiri dari surga datang ke bumi dan berkata, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Terus 3 orang Majus dari timur datang menyembah Yesus ketika dia lahir. Bahkan Raja Herodes, raja besar saat itu pun berkata kepada 3 orang Majus ini, aku juga mau datang untuk menyembah dia. Saya mau tanya Anda, jawab dengan jujur. Yes. Kriteria sebagai Tuhan itu apa saja menurut Anda? Bukan manusia. Oke, Sederhana, no kan? problem. Dan memang Dia Tuhan bukan bukan manusia. manusia. Nah, Yesus manusia Memang. enggak? Yesus manusia enggak? Jangan ke situ dulu. Sekarang kamu buktikan kepada saya kriteria yang disebut Tuhan itu apa saja? Bukan manusia. Oke, apa lagi? Itu aja dulu. Loloskan dulu Yesus di situ. Di situ Baik. dulu. Loloskan dulu Yesus. Oke. Loloskan Yesus Ya. dulu. Ya, karena Loloskan Yesus kalian di situ. ini hanya melihat Loloskan bahwa Yesus itu dulu. manusia. Yesus sendiri juga Loloskan dulu mengakui Yesus. dia anak manusia. Loloskan dulu. Loloskan Anda Yesus lupa? dulu. Oke. Loloskan Anda Yesus lupa kalau dulu. ada pengakuan Yesus aku anak Allah? Hah? Loloskan dulu Yesus di sana. Sebentar, jangan kemana-mana. Loloskan dulu Yesus. Oke, Yesus Syarat- mengakui dia anak manusia. syarat- Dia syarat juga mengakui pertama. aku anak Allah. Syarat pertama. Yesus berkata, aku Syarat anak Allah. pertama. Syarat pertama menjadi Tuhan bukan manusia. Yesus bukan manusia atau manusia? Saya tanya Anda, Tuhan memang tidak bisa menjadi manusia, betul? Iya, Tuhan bisa nggak jadi manusia? nggak bisa. Oh, berarti, pantasan Tuhanmu nggak bisa jadi manusia, betul? Nggak bisa dong. Oh, Iya, memang karena dia nggak maha Tuhan. kuasa. Nah, sekarang coba, apakah Tuhan Anda bisa jadi setan? Sekarang Anda sudah, dari statementmu bisa yang jadi setan. berkata bahwa Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Memang nggak bisa. Memang Artinya nggak bisa. Tuhanmu memang nggak maha kuasa. Dia nggak bisa Nah, jadi sekarang- apa-apa. Nah, sekarang bisa nggak Tuhan menjadi setan? Saya tanya Anda lagi, kalau kamu klaim Tuhan menjadi setan, fungsinya apa? Fungsi Tuhan menjadi setan apa? Hah? Tuhan bisa jadi setan. Iya, fungsinya apa? Tuhanmu bisa jadi setan? Fungsinya apa dulu? Kok jadi tanya fungsi? Tadi katanya maha kuasa bisa jadi apa gini. saja. Mari kita bicara diskusi sebagai orang yang edukatif, sebagai orang yang terpelajar. Ketika kita bernarasi sesuatu, coba kita berpikir. Baik. Kalau saya bernarasi, Baik, saya Tuhan bisa ikuti. jadi tai enggak? Tuhan bisa jadi setan enggak? Saya ikuti, Kita coba saya sebelum ikuti. kita bernarasi, Saya kita ikuti. berpikir secara Oke. positif dan secara Saya akademik. ikutin. Saya Sebentar, ikutin. ya. Baik. Saya ikutin, Sekarang saya mau saya tanya ikutin. Anda, ketika Anda Tunggu, meminta tunggu, menarasikan bahwa tunggu. Tuhan bisa nggak jadi Sabar. setan, fungsinya apa dia jadi Sabar. setan? Sabar dulu. Sabar dulu. Jawab saya dulu. Sabar dulu. Fungsinya Sabar dia dulu. menjadi setan itu Sabar apa? dulu. Sabar. Dia udah Manusia, mau kabur coba, nih. coba. Dia siap-siap untuk kick saya ini. Kalau Coba, berani manusia, jangan kick saya coba. dan jangan mute saya. Definisikan manusia dulu. Manusia adalah definisikan dulu manusia. Kita Kamu nggak tahu definisi berbicara manusia. akademis. Manusia itu siapa? Kamu nggak Manusia adalah Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, seperti Anda dan ciptaan saya. Tuhan. Baik. Oke. Terus? Oke, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Bisa nggak Tuhan Anda menjadi makhluk ciptaan? Dia maha kuasa, dia bisa. Saya ulang lagi. Bisa nggak Tuhan Anda menjadi makhluk ciptaan?
Bisa, makanya sudah ada bukti dia menjadi makhluk ciptaan. Oh, iya. Oke. Bisa. Berarti pertanyaan Tuhan saya balik. Anda. Balik saya bertanya lagi. Sabar Anda dulu, sudah bertanya. sabar Satu persatu. Sabar Satu dulu. persatu. Iya, saya Jangan hanya simpulkan modal dulu. bisa bertanya, tetapi Saya tidak mau ditanya. simpulkan. No. Saya simpulkan dulu. Fair. Saya simpulkan Oke, ya. Saya simpulkan. Ternyata Tuhanmu yang bernama Yesus itu, satu, dia makhluk, kedua, dia adalah ciptaan Tuhan. Betul? Yesus tidak diciptakan Tuhan. Iya. Yesus dilahirkan melalui manusia. Saya tanya Anda, manusia diciptakan berapa kali? Iya. Manusia, oke. Kamu pintar kan? Manusia diciptakan berapa kali? Manusia diciptakan berapa kali? Keluarkan ilmumu, bro. Keluarkan ilmumu. Manusia diciptakan berapa kali? Tadi teman-teman kita dengarkan saudara ini ngomong Manusia diciptakan berapa kali? Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Oke. Ekspresi wajahmu udah mulai Lalu berubah. kemudian saya tanya, Yesus Yang itu saya adalah awam, makhluk, kan? Saya yang Yesus awam itu saja, adalah kamu nggak ciptaan sanggup Tuhan. tatap mata saya di Ya kamera. sudah akui. Ternyata jangan kesimpulannya adalah Jangan kesimpulannya framing. adalah Jangan mirroring. Kristen itu menyembah kembali ke makhluk topik yang adalah ciptaan Tuhan. Dah selesai. Ya, jadi saudara sudah mewakili karena Anda ada seorang pendeta. Ternyata Kristen itu penyembah makhluk dan penyembah ciptaan manusia. Oke. Mungkin ada Ternyata Kristen yang kau lebih mulai berisi mute lagi, saya. silakan moderator. Kita tidak butuh Ternyata kau congor. mute saya. Kita tidak butuh. Kita butuh orang yang berisi, bukan congor. Ternyata kau mute saya dari tadi. Udah nggak ada pendeta ongol-ongol. Pendeta nggak ada isi. Anda ke gereja aja. Di sana ketemu dengan jemaat yang sama-sama tak ada isinya. Anda sudah mengakui kok Tuhan Anda adalah makhluk ciptaan. Ya udah selesai. Apanya lagi? Oh, sudah diakuinya dia penyembah makhluk ciptaan. Pendeta loh dia teman-teman. Pendeta. Halo, semangat sore. Halo. Apakah Anda penyembah makhluk ciptaan? Halo. Apakah Anda penyembah makhluk ciptaan? Nah, saudara cuma bisa membisu. Kita naikkan. Yang berisi. Jangan pendeta yang kayak gitu. Bikin malu aja pendeta lain. Bikin malu jemaat. Pendetanya yang lain. Yang lebih senior, yang lulusan Vatikan atau lulusan sinagog. Bukit Tengkorak. Silakan. Ayo, semangat sore. Halo. Semangat sore abang-abang. Ada onde-onde kah? Ini penyembah makhluk ciptaan juga ini, abang ini. Aku Penyembah Abang penyembah makhluk ciptaan juga? makhluk apa? Penyembah makhluk ciptaan. Oh, penyembah makhluk ciptaan. Anas monitor, Bang Anas monitor. Ya. Kristen Bang. Maaf saya turunkan abang ya. Ya, saudara aku selalu ada, apakah Kristen? Ya, Kristen Ada Kristen, ya. Bodoh. Pendeta Kingdom, Anda belajar dulu Bang. Kalau modal semangat hadapi saya itu tidak cukup. Anda harus belajar 600 tahun dulu, baru hadapi saya kalau mau diskusi. Saudara Kingdom, Anda pendeta tapi ilmu longor, cuman modal bibir tebal, gak ada ilmu. Coba Kristen yang agak berisi, supaya nggak malu-maluin yang lain. Halo, semangat sore. Halo. Ya, halo Bang Juma. Iya, dari Kristen abang. Saya Konggucu. Oh, ada yang ingin disampaikan bang? Kenapa Bang Juma? Kok Kok bahas-bahas Kristen terus?
Bahas Kristen. Sebenarnya kalau agama saya yang saya bahas juga Kristen terbahas, Bang. Secara otomatis itu. Karena Islam datang meluruskan sanggahan orang-orang zolim, orang-orang musyrikin yang mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi nuzul ke bumi menjadi manusia, lahir tanpa ayah, mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Jadi Islam meluruskan ajaran timpang yang dianut oleh orang-orang di luar sana yang memiliki misi untuk mengkristenkan umat Islam dengan amanat agung mereka. Begitu. Saya punya kewajiban menjaga umat Islam yang awam untuk terhindarkan dari agama yang dibawa oleh Barat yang menuhankan kepada tokoh yang gambarnya, fotonya bule. Begitu, Bang. Sampai kapan Bang Juma ya itu bahas itu Kristen terus itu? Sampai hari kiamat, Bang. Sampai hari kiamat. Selepas saya, banyak murid-murid saya ada ribuan bahkan jutaan yang akan menghadang mereka untuk tidak menyesatkan manusia. Oh, ya udah Bang Juma ya. Terima kasih Bang. Siap. Oke, Bang, makasih. Hati-hati aja, Bang. Tuhan Anda dicatut juga nanti sama mereka. Tunggu aja. Hati-hati aja. Kalau kalian mayoritas, dewa Anda juga akan diambil sama mereka. Tengok aja nanti. Jangan Anda merasa aman. Tuhan Anda nggak dipakai karena masih minoritas. Coba kalau Tuhan Anda mayoritas di Nusantara ini udah berubah Tuhan mereka menjadi apa Tuhannya kalau ini Siddhartha Gautama ya. Nah itu nanti diambil juga tuh. Masuk ke Bali sekarang Sang Hyang Widi udah dipakai juga. Hati-hati aja. Hati-hati. Tuhan kalian akan dipakai sama mereka. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Saudara Arya. Dari Kristen, Abang. Hati-hati aja tetanggaan dengan mereka. Tuhan Anda diambil. Halo Bang Arya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Madura, Bang Juma. Semangat terus, sehat selalu. Semangat terus, Bang. Makasih. Silakan teman-teman non-muslim, nggak usah takut. Tapi gunakan otak, karena kami Islam itu gunakan otak. Jangan kayak teman-teman Anda tadi. Sudah ada yang mengaku, beberapa orang mengatakan bahwa nggak pakai otak, katanya nggak pakai akal. Ayo teman-teman, sorry saya ada telepon barusan ya dari salah satu petinggi ketua pengadilan. Halo, silakan teman-teman naik, ajukan permintaan lagi yang non muslim. Zuma, udah berapa santri kamu lecehin? Oh, alhamdulillah. Santri kamu lecehin Zuma. Alhamdulillah aman Bang. Seperti itu aman, yang nggak ketangkap ada. kiai itu loh. Itu kan kamu Nggak kan ada, sama Bang. kamu, seperti nabimu. Oh, jangan gitu. Melecehkan wanita kamu itu. Zuma, lihat Jangan tuh, gitu. kamu udah mulai jadi alay. Pakai bando Jangan kamu itu. begitu. Zuma. Jangan begitu, Bang. Jangan begitu. Ini negara yang harus kita cintai, junjung tinggi, Bang. Jangan membuat terjadinya sesuatu yang tidak kita inginkan, Abang. Kalau Anda benci Islam Anda perlihatkan di mana sisi ininya. Jangan Anda menyatakan sesuatu yang Anda tidak paham ilmunya gitu. Silakan teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Sorry. Ini telepon datang sana sini teman-teman. Biasalah. Oke, gak ada lagi kan? Jangan emosi ya Bang. Abang jangan emosi. Kalau mau lihat Islam itu lihat ajarannya, jangan lihat oknum. Karena kalau lihat oknum, waduh, parah itu, parah. Di agama Anda parah. Sudah kitabnya mengajarkan, marilah kita bersenggolan, tabrak-tabrak bulu sampai pagi. Karena lakiku lagi dalam perjalanan jauh. Marilah kita tabrak-tabrak bulu sampai pagi. Karena suamiku lagi tak ada di rumah. Halo, selamat sore.
Selamat sore, silakan buka kamera diskusi kita. Silakan. Aku nggak mau diskusi bang, aku mau nanya aja, aku mau belajar Islam dengan abang, boleh? Tak ada pertanyaan bagi Kristen, karena kita tahu agama licik seperti ular ini itu sudah satu paket dengan ajaran Paulus, cerdik seperti kodok. Buka kamera, kita diskusi, silakan. Iya, saya mau. Mampus. Halo, selamat sore Ibu Romi. Ibu Romi, apa kabar? Ibu Romi, ada onde-onde kah? Suaminya lagi dalam perjalanan jauh ya Bu ya? Bisakah tipis-tipis mau dong? Jangan tengah-tengahnya, pinggir-pinggirnya mau saja kalau biasa. Halo, selamat siang Bang Juma. Siang juga Bang. Dari Kristen? Ya, dari Kristen. Saya mau tanya Bang. Sebelum kita, bentar dulu, aku ada sedikit pertanyaan ini Bang Juma. Boleh saya bertanya dulu? Buka kamera dulu. Bang Juma punya Tuhan? Buka kamera dulu Bang. Buka kamera dulu. Coba tunjukkan kalau kalian itu punya Tuhan. Buka kamera dulu Bang. Silakan. Orang dalam, semangat sore. Jangan ini teman-teman, jangan tantrum, jangan emosi, jangan apa ya, jangan perlihatkan cerminan agama Anda yang sesungguhnya gitu loh. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam, Burunda. Siap. Kalau yang ini aja, mungkin saran aja. Kalau oten-oten baik, paksain aja nanti buka ininya, kameranya. Supaya gampang kalau mereka hujat kan bisa langsung screenshot, kita pakai alat deteksi mereka. Gitu aja. Baik abangku, makasih. Siap, sapan terus Burunda. Siap, lalu Burunda. Baik. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh, lihat tuh. Supaya nggak ada lagi yang menghujat. Menghujat itu apa ya? Memperlihatkan kebodohan gitu. Memperlihatkan kebodohan. Kalau buka kamera kan aman kita diskusi gitu. Bang Juma, sedikit silakan Bang Juma. Buka kamera dulu Bang. Jangan tadi jangan dulu. Belum dijelaskan aku gimana buka kamera, jangan dulu. Nggak bisa dong. Kalau nggak bisa Anda buka kamera ya dibawa Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga diskusi ini yang disajikan Bang Juma bermanfaat, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berada di jalan kebenaran menuju surganya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.